Bayangkan sebuah boneka lucu, ikon yang identik dengan masa kecil, keceriaan, dan kepolosan, Hello Kitty. Tapi, siapa sangka, pada tahun 1999 di Hong Kong, boneka ini justru menjadi saksi bisu dari salah satu kasus pembunuhan paling kejam dalam sejarah. Kasus ini dikenal sebagai Hello Kitty Murder, sebuah kisah penyekapan, penyiksaan, dan kematian tragis seorang wanita muda yang sampai hari ini masih membuat bulu kuduk merinding. Korban bernama Fan Menye, seorang wanita berusia 23 tahun. Sejak remaja, hidupnya tidak mudah. Ia dibesarkan di panti asuhan, terjerumus ke dunia narkoba, dan akhirnya bekerja sebagai hostes di klub malam untuk bertahan hidup. Fan memiliki banyak hutang, dan disinilah awal tragedi kelam itu dimulai. Kasus pembunuhan Hello Kitty pertama kali mencuat ketika seorang gadis berusia 14 tahun yang juga merupakan kekasih dari Leng Wailun, salah satu tersangka pembunuhan. Ia terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi karena sudah tak tahan lagi, terus-menerus bermimpi didatangi arwah gentayangan Fan Menye yang marah. Polisi pun kemudian melakukan penyelidikan di TKP dan menemukan tengkorak korban yang disimpan dalam sebuah boneka putri duyung raksasa. Dari situlah julukan pembunuhan Hello Kitty bermula. Fan Menye pertama kali bertemu dengan salah satu tersangka, Chan Menlok, pada tahun 1997 di suatu villa. Chan adalah mafia, pengedar narkoba dan lintah darat. Sejak saat itu, mereka menjadi sering bertemu, berpesta, dan memakai narkoba bersama. Lalu semua berubah saat 1999, Fan Menye mencuri dompet Chan yang berisi uang sebanyak $4.000. Ia terpaksa mencuri karena pada saat itu ia sangat butuh uang. Fan Menye yang sudah memiliki anak butuh untuk keperluan anaknya dan membayar hutang serta kehidupan sehari-hari. Fan Menye pada akhirnya mengembalikan dompet tersebut beserta uangnya dan tambahan uang sebesar $10.000. Namun, sebagai seorang lintah darat, Chan merasa tidak puas dan meminta uang tambahan lagi sebagai bunga. Tak hanya sampai di situ, Chan Menluk masih meminta bunga sebesar $16.000 Hong Kong kepada Fan Menye, namun Fan Menye tidak sanggup membayar uang sebesar itu. Karena kecewa dan kesal, Chan Menluk memerintahkan dua orang temannya untuk menculik Fan Menye dan dibawa ke apartemen pribadinya. Awalnya, Chan Menluk akan menjadikan Fan Menye sebagai BD-kaksesnya. Chan juga memaksa Fan untuk menjadi PSK di bawah kendalinya agar keuntungannya bisa untuk membayar bunga hutangnya. Namun, Fan Menye yang sudah babak belur karena dipukuli menjadi tidak laku. Para pelanggan kupu-kupu malam tidak mau memakai jasa Fan Menye. Karena kesal, Chan pun kembali menyekap Fan Menye di apartemen. Sejak saat itu, kebrutalan dan kebiadaban dimulai. Mereka memukuli Fan Menye dengan pipa logam hingga seluruh tulangnya remuk. Melelehkan plastik dan meneteskannya di kulit Fan hingga kulitnya terkelupas. Menurut kesaksian Ah Fong, mereka dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan penyiksaan. Penyiksaan lainnya adalah dipukul dengan besi dan peralatan dapur. Kakinya dibakar dengan lilin. Luka-lukanya disiram dengan garam, rempah, bahkan kecap dan cuka, seolah tubuhnya hanya mainan. Ia juga mengalami pelecehan seksual dan kekerasan psikologis.
Van juga dipaksa meminum dan memakan kotoran para pelaku. Ia juga dipaksa untuk tersenyum dan terlihat bahagia saat sedang disiksa. Jika tidak, mereka akan menyiksa lebih kejam. Para pelaku menjadikan penderitaan Van sebagai hiburan. Van bertahan sekitar 1 bulan penuh dalam kondisi yang nyaris tidak manusiawi, sampai akhirnya tubuhnya menyerah. Sekitar pertengahan April tahun 1999, Van meninggal di apartemen itu bukan karena satu luka fatal, tapi akibat akumulasi penderitaan, luka, dan kemungkinan overdosis narkoba. Kematian Van tidak menghentikan kebiadaban mereka. Para pelaku ingin menyingkirkan jasadnya tanpa jejak. Tubuh Van dipotong-potong, beberapa bagian dibuang, dan kepalanya dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty berukuran besar. Yang tersisa ketika polisi akhirnya menemukan kasus ini hanyalah tengkorak, 1 gigi, dan sebagian organ dalam. Kasus ini masuk pengadilan pada tahun 2000. Karena penyebab kematian Van sulit dipastikan secara medis, apakah murni akibat penyiksaan atau kombinasi dengan narkoba, para pelaku tidak dihukum atas tuduhan pembunuhan. Sebaliknya, mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa niat membunuh, serta penculikan dan penyiksaan. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 20 tahun. Sementara Ah Phong yang berusia sekitar 14 tahun saat kejadian dibebaskan, perannya dianggap berbeda dengan 3 pelaku utama. Dalam proses pengadilan tahun 2000, Ah Phong diberikan kekebalan hukum karena statusnya sebagai saksi kunci, key witness, yang membuka kasus ini kepada polisi. Kasus Hello Kitty Murder bukan hanya tentang kekejaman manusia, tapi juga tentang bagaimana kebencian, dendam, dan kekuasaan bisa mengubah seseorang menjadi monster. Sampai sekarang, kisah ini masih membekas dalam sejarah kriminal Hong Kong sebagai pengingat kelam bahwa kengerian bisa muncul dari balik wajah yang tampak biasa. Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah menurut kamu, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sudah setimpal dengan penderitaan korban? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk cerita misteri dan kriminal berikutnya.